Wabarakatuh. Tidak ada suaranya ibu-ibu, padahal tinggal 3 hari di puasa ini. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dalana bilailatin mubarakatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulik bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la taj'al akhiral ahdi min siyamina iya fa in ja'altahu faj'alni marhuma wa la taj'alni mahruma aw waj'alna marhuma wa la taj'alna mahruma. Kaum muslimin muslimat jamaah Isya Tarwih, calon-calon penghuni surga insyaallah. Ya, yang amin saja ini calon penghuni surga. Ya, harus optimis Bapak Ibu. Nah, itulah tadi di awal saya menyampaikan kalimat tamhid. Maha suci Allah, alhamdulillahillazi faddalana. Maha suci Allah yang memberikan kita keutamaan bilailatin mubarakatin. Kita bertemu dengan malam yang penuh berkah. Ya, ini sudah malam ke-28, sebagian saudara kita malam. Saya itu selalu memperhatikan sejak masuk 10 terakhir Ramadan, tiap tahun selalu memperhatikan fenomena alam. Sebenarnya apalagi nih dua jadwal awal puasa, ada yang puasa lebih awal. Saya itu selalu mencoba menemukan jawaban sebenarnya siapa yang benar ini sebenarnya. Ya, jawabannya sebenarnya bisa kita temukan kapan turunnya Lailatul Qadar. Ya, kalau kita secara ilmiah mau membuktikan di malam Lailatul Qadar, sekarang malam 28, sebagian ya malam 29. Kalau kita bisa mempelajari itu, kita mungkin bisa mengetahui, oh malam Lailatul Qadar turun di malam ganjilnya yang puasa lebih awal atau yang puasa terakhir. Kalau kita lihat tadi langit, itu salah satu tanda-tandanya itu yang saya pelajari selama ini ya Bapak Ibu. Menjelang maghrib itu langit putih bagaikan kapas. Subuh juga begitu. Itu insya Allah ya 99% itu menurut hadis itu Lailatul Qadar sudah turun. Jadi ini kemarin malam ada pendapatnya Imam Al-Ghazali kalau puasa diawali. Kemarin puasa kita pemerintah hari apa Pak? Hari Kamis ya. Ya, itu Lailatul Qadar turun di hari Minggu. Nah, malam 25 itu kalau salah hari Minggu. Tapi saya lihat langit itu muncul matahari di pagi hari. Biasanya kalau Lailatul Qadar sudah turun itu matahari redup. Nah, kita mau lihat besok ini apakah langit putih bagaikan kapas, matahari tidak muncul atau redup sampai duhur, berarti ya boleh jadi ya, wallahu a'lam bishawab, Lailatul Qadar turun besok. Jadi malam ini kita sedang berada di malam Lailatin Mubarakatin, malam yang penuh berkah. Makanya kita maksimalkan ini ibadah kita, siapa tahu kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Karena ada dua hal sebenarnya yang kita harus dapatkan di Lailatul Qadar itu. Bertemu dalam pengertian kita beribadah, berarti kita mendapatkan lipat pahala yang sangat banyak berganda. Ya, kita sudah banyak mendengarkan Ustaz menyampaikan 84 tahun usia ibadah kita. Kalau kita beribadah,
Tapi kalau kita meminta kepada Allah, Allahumma rzuqna, ya Allah, limpahkan rezeki, pertemukan kami, bi barakati, berkah Lailatul Qadar. Apa berkahnya? Rahmat Allah. Kalau kita diberi rahmat Allah di malam Lailatul Qadar, tandanya jelas kehidupan kita berubah jauh lebih bagus. Berarti kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, insyaallah. Nah, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, ya, kita sudah berada di akhir bulan suci Ramadan. Makanya salah satu doa dalam hadis Abu Dawud, sekalipun hadis ini dianggap hadis dhaif, tapi tidak ada salahnya kita membaca doa ini karena maknanya sangat bagus. Allahumma la taj'alhu, ya Allah, jangan jadikan Ramadan tahun ini akhiral ahdi min siyamina, akhir dari puasa kami. Fa'in ja'altahu, kalau ternyata Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kami, waja'alhu mahruma, jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci yang dirahmati bagi kami. Wala taj'alhu mahruma, tapi jangan jadikan bulan suci Ramadan ini segala ibadah kita, pengabdian kita, pengorbanan kita mahruma, terhalang, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tetap kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kita adalah Ramadan yang dirahmati. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, yang mana sebenarnya itu Ramadan yang dirahmati? Apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan? Ya, puasa, tarawih, infak, sedekah, mengaji, berjalan ke masjid, dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang baik itu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, karena itu dalam kaitannya dengan ya nama masjid kita ini Babul Hidayah, pintu hidayah. Ya, saya Pak lebih banyak mengupas itu nama-nama masjid selama puasa Ramadan ceramah, supaya beda-beda lagi pembahasannya. Nah, apa hubungannya dengan nama masjid kita ini Babul Hidayah dengan puasa atau Ramadan kita yang dirahmati? Jadi kita yang sudah melaksanakan bersemangat selama bulan suci Ramadan itu Allah sudah memberikan hidayah sebenarnya kepada kita. Kita sudah masuk pada satu pintu hidayah, yaitu bulan suci Ramadan. Bagaimana lagi caranya kita mendapatkan hidayah Allah? Dari pintu mana lagi selain bulan suci Ramadan? Banyak. Salah satu pintu yang bisa kita cari untuk mendapatkan hidayah Allah adalah kita harus banyak-banyak menghadiri pengajian-pengajian yang diadakan di masjid kita. Ada hadis Nabi, bagi orang yang selalu bersemangat mencari hidayah dari pintu pengajian-pengajian atau majelis-majelis ta'lim. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Iza marartum bi riyadil jannah," jika engkau melewati taman-taman surga, "farta'u," mampirlah, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Yang mana itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kala hilakuz zikir, majelis-majelis zikir. Jadi kalau kita iktikaf selama ini dan ada tauziah, ya, itu
kita sebenarnya sudah berada di dalam taman surga. Kalau kita meninggal di dalam taman surga, masa keluar lagi dari surga? Itu secara logika agama, kalau kita sudah berada di taman surga, insya Allah kita sudah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia ini sudah ada taman surga, Bapak Ibu. Di kubur juga ada taman surga, ada taman neraka. Ya, di akhirat juga ada taman surga dan surganya langsung. Nah, karena itu carilah hidayah itu dari pintu mana saja. Setelah kita mendapatkan hidayah, nah ini yang harus dijaga. Jangan sampai hidayah itu hilang. Makanya masjid kita ini memberi nasihat kepada kita, babul hidayah. Bukan hanya sekedar nama, tapi itu adalah nasihat. Jadi yang memberikan nama masjid ini itu luar biasa pahalanya Bapak Ibu, amal jariah. Karena nama itu memberikan adalah nasihat. Bagaimana cara menjaga hidayah itu? Ya kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kita harus selalu memohon kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini punya dua potensi dalam jiwa yang saling mempengaruhi, yaitu potensi fujur dan potensi takwa dan potensi fujur. Itu coba kita bisa merasakan, kadang hati itu ya berperang, itu hati antara mau melakukan kebaikan dengan tidak. Itulah yang mau mengajak kita kepada kebaikan, itulah potensi takwa kita. Yang mau mengajak kita berbuat salah, jelek, itulah fujur, potensi fujur. Makanya kita harus meminta kepada Allah supaya potensi fujur itu tidak menguasai diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah mendapatkan hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan rahmat. Jadi ini rahmat ini sangat menentukan. Siapa yang Allah berikan rahmat, insyaallah akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Kita Bapak Ibu sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, salah satu persoalan yang paling sering memalingkan hati kita itu adalah persoalan duniawi. Selalu ingin lebih lama hidup di dunia ini dan selalu ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya Nabi mengingatkan kita dalam hadisnya, kalbus syaihi, kecenderungan hati orang yang sudah tua itu habun ala hubbisneni, syabun ala hubbisneni, selalu ingin kembali muda, syabun, dan mencintai dua hal, tulil hayati, selalu ingin lebih lama hidup, wa kasratul mali, dan selalu ingin mengumpulkan banyak uang. Jadi kalau sudah tua sebenarnya bukan berarti tidak boleh lagi hidup lebih lama. Kalau kita sengaja bacakan diri kita surah Yasin supaya cepat meninggal, itu sampai juga bunuh diri itu tidak bisa. Supaya cepat meninggal bacakan kayak Yasin, tak boleh Pak. Kita harus tetap menjaga nikmat Allah umur ini. Kapan Allah mengambilnya, yaitu urusan Allah. Tapi yang kita harus lakukan bagaimana mengisi jiwa itu, potensi takwa itu, agar ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala banyak bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Karena sesungguhnya kunci surga itu adalah pahala. Tetapi pahala itu akan disaring kembali. Kalau ada pahala yang rusak, kita melakukan kebaikan amal ibadah dengan tujuan mencari pahala tapi bukan karena Allah, berarti kita tidak mengharapkan rahmat Allah. Itulah sebabnya Nabi mengatakan dalam hadisnya, la yadkhulu ahadun minkum, tidak akan masuk surga kalian bi amalihi, karena amalnya. Ya, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk anta ya Rasulullah? Ya, Nabi menjawab, ya, naam. Illa ayyatagammani Allah bi rahmati. Kecuali Allah merahmati saya. Karena itu kunci daripada amal ibadah kita, Bapak Ibu, selalulah ikhlas, menghadapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar umur pengorbanan kita bangun tengah malam, berpuasa tidak sia-sia. Kita harus selalu menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, filosofi hidup kita, agar kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Ramadan yang dirahmati adalah bagaimana kita menjaga, mencari hidayah dan menjaga hidayah itu. Yang kedua, istiqamah. Apa artinya istiqamah, Bapak Ibu? Saya pernah tanya teman, apa itu istiqamah? Bilang, ikatan suami takut istri di rumah. Iya. Saya bilang sembarang tong ini jawabannya. Ikatan suami takut istri di rumah, jadi kalau tidak di luar rumah tidak takut. Nah, ini bertentangan dengan makna istiqamah. Kalau istiqamah itu adalah orang yang teguh, lurus terhadap apa yang dia lakukan, karena sudah mendapatkan rahmat Allah. Misalnya Bapak Ibu, kita iktikaf malam ini mendapatkan, ditakdirkan Allah beribadah di malam Lailatul Qadar dan diterima doa, dapat rahmat Allah. Itu yang pertama tadi, bagaimana mempertahankan dan menjaganya. Yang kedua, bagaimana kita istiqamah. Contohnya Bapak Ibu, istiqamah kita ini selama Ramadan rajin ke masjid. Kalau di luar Ramadan kita tidak pernah lagi ke masjid, berarti tidak istiqamah. Nah, ini memang susah, berat. Nah, bagaimana yang berat itu kita bisa menjadikannya sebagai kuat. Nah, ada hadis Nabi, kata Rasul dalam hadisnya, jadi di sini menjelaskan bahwa langkah kaki kita ke masjid itu tidak akan pernah sia-sia. Basyiril masya'ina bis sulmi ilal masajid bin nurit tamat yaumil qiyamah. Orang yang selalu berjalan ke masjid salat berjamaah, karena di bulan suci Ramadan rajin ke masjid, kemudian di luar bulan suci Ramadan istiqamah melanjutkan itu kebiasaannya di bulan suci Ramadan. Bin nurit tamah, pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang sangat sempurna. Kapan cahaya itu dipakai atau berguna atau bermanfaat? Pada saat kita menyeberangi Siratal Mustaqim. Dalam riwayat dijelaskan, nanti di Siratal Mustaqim itu yang tipisnya lebih tipis dari selai rambut, ada orang yang tertatih-tatih lalu jatuh ke dalam neraka. Ada orang yang menyambar bagaikan kilat, itulah orang yang selalu berjalan ke masjid. Jadi jamaah terbukan Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, di bulan suci Ramadan ini kita berdoa, doa yang dikabulkan, jadikan saya istiqamah di luar bulan suci Ramadan untuk selalu berjalan ke masjid, untuk salat berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya itu. Yang terakhir, jamaah terbukan Allah, puasa yang dirahmati itu adalah bagaimana kehidupan kita di luar bulan suci Ramadan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat,
Man salima Ramadan salimas sana. Siapa yang berhasil Ramadannya, maka itu akan terlihat 1 tahun ke depan. Ya, kalau di bulan suci Ramadan kita terbiasa menahan kata-kata yang jelek, sudah terbiasa dan mampu berkata-kata yang baik, mampu berinfak bersedekah, mampu membahagiakan orang lain, itu kita bawa 11 bulan ke depan. Itu menunjukkan bahwa bulan suci Ramadan kita berhasil. Sama juga waman salimal Jum'ah salimal ayyam. Siapa yang selamat berhasil hari Jumatnya, maka akan terlihat di hari-hari seminggu ke depannya. Mengapa? Karena hari Jumat itu kita selalu mendengarkan tausiah tentang agama. Jamaah tarawih Allah, mudah-mudahan ceramah ini ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan rahmatnya agar ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terhalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali, apa yang menghalangi Ramadan kita? Yang pertama kata Rasulullah SAW, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Insya Allah nanti Idul Fitri, mari kita minta maaf kepada kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mari kita mendoakan orang tua kita, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Dan yang kedua yang terhalang Ramadannya adalah istri yang durhaka pada suami. Lalu berkata istri, kalau suami durhaka pada istri, bagaimana Ustaz? Suami itu penanggung jawab bagi istri. Tanggung jawab istri dipikul, diemban oleh suami. Makanya itu orang tua melepaskan anak perempuannya menjadi tanggung jawab suaminya. Tapi kalau istri, makanya dalam hadis dikatakan istri yang durhaka pada suami, karena istri itu sudah menjadi tanggung jawab suami. Jadi jangan durhaka pada suami, itu tidak akan terhalang pesannya. Dan yang terakhir kata Rasulullah, orang yang dimintai maaf nanti di Idul Fitri tidak mau memberi maaf. Yang mari kita saling memaafkan, karena kalau kita mampu memaafkan, insya Allah Allah yang akan memaafkan dosa dan kesalahan kita yang boleh jadi pernah kita lakukan kepada orang lain. Orang lain itu tidak tahu entah di mana kita minta maaf tidak bisa, atau sudah meninggal. Allah yang akan menggerakkan hatinya dan Allah yang akan menghapusnya nanti dosa-dosa kita kepada orang tersebut. Saya kira inilah cara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.